Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sabzudin. Saya mahasiswa Sosiologi semester 7, konsentrasi pendidikan kelas A. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya terkait soal-soal UTS yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Hikmat. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Sistem Pendidikan Indonesia. Sistem Pendidikan Indonesia ini merupakan satu kesatuan dari seluruh komponen pendidikan yang saling berkaitan satu sama lain demi mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua yaitu ada landasan sistem pendidikan Indonesia. Landasan sistem pendidikan Indonesia ini sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mana berisi sistem pendidikan Indonesia harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. Yang mana dalam hal ini diperlukannya pembaharuan pendidikan yang terencana, terarah, serta berkesinambungan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pendapat mengenai masalah pendidikan di Indonesia. Menurut saya masalah pendidikan di Indonesia yang terjadi ini karena adanya perbedaan kurikulum yang dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Hal ini diakibatkan karena tidak memadainya atau tidak meratanya sarana prasarana yang diberikan pemerintah kepada daerah-daerah tersebut. Sehingga kurikulum itu berbeda-beda. Ada yang melaksanakan kurikulum KTSP, ada yang melaksanakan kurikulum Kurtilas, ada juga yang sudah melaksanakan kurikulum pendidikan karakter. Untuk solusinya mungkin perbaiki atau lakukan pemerataan pada sarana dan prasarana pendidikan supaya nantinya kita semua dapat melaksanakan satu kurikulum yang baik dan tepat untuk pendidikan dan kemajuan pendidikan Indonesia saat ini dan untuk kedepannya. Kemudian yang keempat yaitu ada 8 standar pendidikan. Yang pertama ada standar isi. Standar isi ini berisi mengenai kurikulum, mulai dari konsep dasar, mungkin terus beban studi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada standar kompetensi kelulusan, yang berisi tentang pedoman penilaian atau evaluasi untuk kelulusan para peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu ada standar proses pendidikan, yang mana berisi memberikan ruang kepada para peserta didik untuk berpikir kreatif, inovatif, inisiatif, dan bersikap mandiri. Kemudian yang keempat yaitu ada standar sarana dan prasarana, yang mana berisi mengenai setiap atau seluruh tingkatan pendidikan ini harus memiliki media dan peralatan penunjang pendidikan. Artinya harus ada pemerataan sarana dan prasarana di seluruh tingkatan pendidikan gitu kan. Kemudian yang kelima yaitu ada standar manajemen, yaitu berupa aturan pedoman pengelolaan pendidikan. Kemudian yang keenam yaitu ada standar pembiayaan. Yang ketujuh yaitu ada standar penilaian pendidikan, yaitu berupa penilaian dari tenaga pendidik, satuan pendidikan, dan juga pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu ada standar tenaga kependidikan dan pendidik, yang mana berisi mengenai kompetensi dan kualifikasi bagi seorang guru atau tenaga pendidik. Kemudian yang selanjutnya yaitu soal kelima mengenai contoh penerapan kearifan lokal dalam pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai penerapan hal ini, misalkan dalam proses pendidikan di lingkungan masyarakat Sunda atau ya di tanah Sunda lah seperti itu. Misalkan dalam seminggu kita menentukan satu hari, misalkan hari Jumat, untuk menggunakan bahasa Sunda, entah itu untuk berkomunikasi atau dalam proses pembelajaran, baik itu antara peserta didik dengan peserta didik dengan guru, guru dengan guru, ataupun guru dengan peserta didiknya gitu kan. Mungkin masih banyak lagi gitu kan kearifan-kearifan lokal yang bisa diterapkan dalam proses pendidikan, tergantung dengan daerahnya masing-masing. Kemudian yang soal yang terakhir yaitu mengenai pendapat menjamurnya SMK. Setuju atau tidak? Dikatakan setuju, ya setuju-setuju saja. Karena apa? Peserta didik yang masuk ke sekolah-sekolah SMK, setidaknya mereka akan memiliki sedikit keahlian
sesuai dengan kompetensi kejuruan yang mereka ikuti selama sekolah di SMK. Jadi nantinya setelah mereka lulus, mereka memiliki keahlian tadi yang telah mereka pelajari selama sekolah di SMK. Selain itu juga mereka nantinya menjadi lulusan yang siap bekerja sesuai dengan visi SMK itu sendiri, yaitu menciptakan lulusan yang siap kerja. Selain itu juga, selain untuk bekerja juga mungkin mereka nanti bisa sedikit atau lebih menggali lagi ke keahlian yang telah mereka dapat melalui memasuki dunia perkuliahan sesuai dengan jurusannya atau kompetensi keahlian yang telah mereka miliki, atau mungkin ya bisa langsung bekerja, atau mungkin juga bisa langsung, atau mungkin bisa juga untuk berwirausaha sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Mungkin itu saja pemaparan jawaban dari saya terkait soal-soal UTS Sistem Pendidikan Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.